Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara penyebab akidah menyimpang, fanatik buta. Fanatik buta, ghulu. Bahasa agamanya adalah ghulu. Ghulu ini awal atau penyebab munculnya kesyirikan pertama kali di dunia. Di muka bumi ini, kesyirikan pertama kali muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Lihat surat Nuh. Mereka melakukan kesyirikan 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Tidak ada dakwahnya kecuali mengajak kepada akidah. 950 tahun. Yang menerima dakwahnya berapa orang? Cuma 80 orang. Tidak sampai 90. 80 lebih. Dari 950 tahun, jadi usia beliau itu di atas 1000 tahun. 950 tahun beliau berdakwah. Ada dalam Al-Quran. Beliau berdakwah, kalau tidak salah dalam surat Hud. Yang menerima dakwah beliau hanya 80 orang. Ini menunjukkan bahwasanya penting mengajarkan akidah dalam waktu yang lama. 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Makkah, yang Nabi sampaikan cuma satu. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah. Nah, ini tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesahkanku. Jadi yang pertama kali kesyirikan adalah pada zaman Nabi Nuh. Sebabnya apa? Karena mereka fanatik, ghulu kepada orang-orang saleh. Ada 5 orang saleh disebutkan dalam surat Nuh, nanti bisa dicek. Mereka fanatik terhadap 5 orang saleh yang sudah wafat, yaitu Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth, dan Nasr. 5 orang ini ketika hidup mereka orang saleh, wafat, kemudian mereka sembah, dan Nabi Nuh ingatkan. Nabi Nuh ingatkan, termasuk anaknya Kan'an dan istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh alaihissalam tidak mau menerima dakwah beliau. Ketika kemudian setelah kesyirikan mereka menjadi-jadi, Allah tenggelamkan mereka. Ini akibatnya. Allah abadikan di dalam surat Hud. Lihat, dari dulu kebanyakan umat-umat itu siksaannya dibenamkan dan ditenggelamkan. Nabi Lut dibenamkan ke dalam tanah, LGBT. Sedangkan umat Nabi Nuh ditenggelamkan oleh air. Ketika Nabi Nuh mengajak anaknya yang bernama Kan'an, anak Nabi Nuh ini menurut ahli sejarah ada 3 orang. Ada Sam, Ham, dan Kan'an. 1 orang durhaka, 2 orang beriman. Dari yang 2 orang inilah kakek atau nenek moyang kita. Walaupun pada asalnya memang kakek nenek moyang kita adalah Nabi Adam, cuma ketika Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya serta yang naik atas kapal, semua dunia tenggelam kecuali yang ada di atas kapal. Semua yang naik ke atas kapal selamat, yang tidak tenggelam semua. Kakek nenek moyang kita berasal dari atas kapal tersebut. Ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ketika Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya Kan'an supaya naik ke atas kapal, "Ya bunayya irkam ma'ana." Wahai anakku tersayang. Sudah melakukan itu, tetap Nabi Nuh memanggil anaknya dengan anakku tersayang. Irkam ma'ana, naiklah ke atas kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan engkau mau bersama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ketika itu anak Nabi Nuh memakai logika, memakai akal. Padahal akal itu dituntun oleh wahyu. Apa katanya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak ayah, tidak. Saya akan pergi naik ke atas gunung yang tinggi, berlindung supaya tidak tenggelam. Pakai akal kan? Sedangkan ketika menghadapi bencana jangan pakai akal. Ketika menghadapi bencana, banyak orang pakai akal, logika. Kembali ke tempat yang tinggi atau ke tanah lapang yang luas. Padahal logika atau akal harus dituntun oleh kalamullah, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Nuh? La a'simal yawm min amrillah illa man rahim. Tidak akan ada perlindungan sekarang dari perintah Allah ini kecuali orang-orang yang telah Allah rahmati, yaitu orang-orang yang mau naik ke atas kapal Nabi Nuh.
Tidak akan ada yang selamat, kata Nabi Nuh, kecuali yang mau naik kapal Nabi Nuh. Tapi anaknya tetap tidak mau. Akhirnya apa kata Allah? Wahala bainahumal mauj. Kemudian dia dikelilingi oleh gelombang yang sangat tinggi. Yaitu ketika dia naik ke atas gunung Kan'an ini, gelombang laut, gelombang air menerjangnya. Fakana minal mughraqin, kata Allah. Dan ia pun termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Kenapa Allah tenggelamkan mereka? Karena kesyirikan. Kenapa mereka melakukan kesyirikan? Karena taklid buta, fanatik buta. Sudah diingatkan, jangan dilakukan ini. Ini tradisi kami. Tradisi kami.